kita langsung buka Word ya teman-teman. Terus kita memilih halaman kosong lah. Pertama kita setting dulu ukuran kertasnya itu A4. Nah ini di layout, lalu pilih size dan pilih A4. Setelah dipilih kita nyeting margin ya teman-teman. Kita di custom margin, bentar sabar ya. Lalu yang top itu 3, yang bottom itu 3, yang left itu 4, sama yang right itu 3. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita ke menu home, lalu kita setting untuk tulisannya ya, Times New Roman, ukurannya itu 12. Dan setelah itu lalu kita pilih itu lah, ini harus diisi ya teman-teman. Ini sebelum itu ada tulisannya more ya, kalian pilih aja more itu nanti. Nah ini link level to style, ini heading 1 karena ini buat bab dan penamaan penjudulan gitu ya. Terus ini levelnya kita pilih level 1. Nah setelah itu enter formatting, ini harus dihapus dan diganti bab spasi. Lalu kita formatnya milih yang format Romawi. Nah, lalu kita sudah, dan lalu kita klik yang nomor 2 ya teman-teman, langsung aja, gak perlu diklik OK. Nah ini link level ini harus heading 2 karena heading 1 sudah dipakai dan levelnya ini level 2 ya teman-teman. Nah enter formatting for numbernya ini juga dihapus biar nanti taat aturan yang kayak 1.1 gitu loh. Nah lah ini harus ngisi yang include level number format itu. Nih kita ngekliknya itu biar nanti kayak udah ada, kan ini bab 1 udah ada satunya gitu loh. Terus kita number stylenya milih yang angka ya teman-teman. Nah kan ini yang satu Romawi, yang satu angka, biar angka semua kita centang yang bagian legal style ini ya teman-teman. Terus kita pindah di level 3. Nah level 3 ini milihnya heading 3, levelnya juga level 3. Nah kita yang enter itu dihapus, kita klik yang itu level 1 dulu, baru dikasih titik, dan input level 2 dikasih titik lagi. Semua yang dari yang kedua tadi juga harus dikasih titik ya teman-teman. Terus kita pilih yang format angka, nanti biar muncul angkanya kita centang lagi yang legal ini. Kita klik OK. Sudah seperti ini teman-teman. Selanjutnya kan ini belum rata kanan kiri ya, kita harus edit dulu. Klik kanan modify. Ini kita harus nyeting dulu formatnya tuh Times New Roman, ukurannya itu ukuran 14, lalu harusnya di rata kanan kiri ya teman-teman. Terus warnanya itu harus otomatis itu harusnya ini rata kanan kiri ya, dan harusnya itu di format di spasi double. Ini kita coba dulu ya teman-teman, udah di bab 1 seperti itu. Lalu kita setting yang rata kanan kiri dulu ya, jadi kelupaan belum di rata kanan kiri. Terus ini yang subbab kita harus modify juga karena biar tulisannya hitam dan formatnya Times New Roman juga. Kita
nulis ini heading 2 nya ganti aja subbab biar gampang. Di Times New Roman ukurannya 12 sama warnanya automatic hitam, dan ini di format rata kanan kiri. Rata kanan kiri itu yang paling belakang ya, yang ini ya teman-teman. Terus kita paragraf lah, ini aku yang tadi bilang yang double itu formatnya di sini ya. Ini dipilih, ini live nya ini diganti 0, terus speak nya tuh betul 0, before sama afternya 00 ya. Terus last spacingnya ini double, dan untuk spesialnya ini kita pilih non ya, lalu kita klik OK. Ini juga klik OK aja, sudah jadi. Ini kita ngeditnya heading 2 atau ngeding subbab, lalu kita ngedit tentang anak subbab ya, sama modify juga. Ini heading 3 nya kita ganti aja anak subbab biar gampang, lalu kita pilih formatnya Times New Roman sama 12 ya teman-teman. Maaf ya ada gangguan. Kita bold, tadi juga di bold semua ya teman-teman. Lalu kita pilihnya otomatis, dan ini rata kanan kiri. Kita format, masuk di paragraf, lalu kita adding left breadth-nya ini juga 00, lalu read-nya kita juga 0, ini sudah. Lalu before after-nya juga 0, lalu spesialnya ini kita pilih non, dan line spacing-nya ini kita pilih double, lalu kita klik OK dan OK lagi. Ini sudah, anak subbabnya sudah. Lalu kita akan mengetik judul, lalu ini kita mau format tentang page atau halaman ya teman-teman. Ini kita pilih di insert, terus page number, lalu page margin, button of page, maaf. Lalu kita pilih yang pertama bisa, kedua bisa, tapi biasanya kedua ya teman-teman. Ini sudah. Dan cara format Romawi, karena kalau judul itu format Romawi itu pilih di page number di defaulter itunya, terus kita pilih format page numbernya itu, lalu kita number formatnya kita pilih yang Romawi. Lalu maaf teman-teman, tadi ada yang kelupaan. Jadi ada halamannya gitu. Lalu biasanya setelah judul ada halaman penelitian. Ada halaman persetujuan. Selanjutnya ada pernyataan keaslian. Lalu ada biodata penulis. Lalu ada abstrak. Ini abstrak harusnya milihnya huruf C ya teman-teman, karena ini aku salah tulis pakai K, harusnya ya benar abstrak pakai C, enggak pakai K. Ini juga maaf.
Lalu ini ada kata pengantar, ada daftar isi, ada daftar tabel, ada daftar gambar, sama ada daftar lampiran. Nah, selanjutnya agar terpisah halamannya tidak ngikut Romawi, kita pilih di layout, lalu kita pilih bricks, lalu kita pilih yang next page. Itu memotong ya teman-teman agar tidak sama. Kayak di atasnya itu kan atasnya Romawi. Nah, kita ini bikin yang biar angka 1 gitu. Lalu ini kita pilih, klik aja, nanti kita matikan yang link to revisions, itu dimatikan aja. Lalu kita pilih pack number, untuk ngeditnya lagi kita pilih button of pack, lalu kita ganti formatnya itu angka, dan itu startnya mulai dari angka 1. Nah, ini udah berganti menjadi angka 1. Nah, ini kita saatnya nulis untuk bab 1 ya teman-teman. Harusnya ini di rata kanan kiri ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya kita tulis dulu. Ini kita hapus dulu, lalu kita tulis pendahuluan. Ini harusnya di rata kanan kiri, kalau nggak di rata kanan kiri nanti kurang sempurna kayak punya aku gini teman-teman. Nah, lalu kita pakai yang heading 2, soalnya kita mau nulis subbabnya. Dan ini harusnya pakai spasi ya teman-teman, spasinya double. Nah, ini kita nulis latar belakang, karena ini sebagai contoh saja, kita nulis latar belakangnya sebatas latar belakang gitu aja, tidak perlu isi aslinya, karena ini kita sebagai tutorial atau pembuatan kerangka saja, bukan pembuatan TA asli. Nah, ini kita setting normalnya dulu teman-teman, lalu kita pilih formatnya tuh Times New Roman, ukurannya 12, lalu kita rata kanan kiri, lalu kita format di paragraf, lalu ini kita pilih non sama yang spasi, line spasi ini double, kita ganti, lalu kita oke lagi. Lalu kita nulis subbab yang kedua, ini tentang rumusan masalah. Kalau isi dari latar belakang atau rumusan masalah itu selalu pakai normal ya teman-teman. Dan yang ketiga atau anak subbab yang ketiga ini tentang tujuan. Nah, ini yang anak subbab yang keempat atau 1.4, ini tentang manfaat penelitian ya teman-teman.
Nah, ini kita sudah memasuki bab yang kedua. Bab yang kedua kita tidak perlu memotong kertas karena ini format halamannya ini pasti sudah sama. Nah, ini tentang bab 2 tentang isinya kajian pustaka, lalu anak subbabnya tentang kajian tertulis. Lalu 2.2-nya atau anak subbab yang keduanya tentang teori berbasis sumbernya. Lalu anak subbab yang ketiga tentang konsep sumber daya. Nah, anak subbab yang keempat atau 2.4 itu tentang kajian empiris. Nah, ya kan teman-teman, itu halamannya sudah halaman kedua karena tadi kan kita tidak perlu memotong kertasnya. Jadi sudah ngikut halaman yang di atasnya yang bab 1 tadi. Nah, ini bab 3 tentang metode penelitian. Mohon maaf. Lalu 3.1 atau anak subbab yang ke-1 itu tentang jenis penelitian. Lalu anak subbab yang kedua atau 3.2-nya itu tentang objek penelitian. Lalu 3.3 atau subbab yang ketiga tentang sumber data dan jenis data. Ini yang anak subbab yang keempat atau 3.4-nya tentang metode pengumpulan data. Nah, ini 3.5-nya atau anak subbab yang kelimanya tentang teknisi analisis. Nah, ini bab yang keempat. Hasil penelitian. Ini tentang 4.1-nya tentang gambaran objek ya. Gambaran umum objek. Nah, ini 4.2-nya tentang analisis data. Terus 4.3 atau anak subbab yang ketiganya hasil dan pembahasan.
kelimanya ini tentang penutup ya. Lalu 5.1-nya tentang kesimpulan. Terus 5.2 atau anak subbab yang keduanya itu tentang saran. Nah, lalu kita udah di penghujung penulisan TA. Ini ada daftar pustaka sama ada lampiran. Nah, kita ini membuat daftar isi, kita harus nge-scroll ke atas lagi ya teman-teman, karena kan tadi sudah ada daftar isinya. Nah, kita ini di reference, terus kita pilih table of contents-nya itu. Nanti kita lihat dulu apakah sudah rapi atau belum. Jika belum, kita rapikan di konteksnya itu.